Hmm? Malan, SD, S titik D, Masbun Abdul Manan. Kamu kok Masbun? Hmm? Assalamualaikum Susan. Diganggu. Males. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai aja Ustadz. Boleh. Untuk Okay. untuk panggilannya abang aja, abang. Jangan Ustadz terlalu. Oke. Ya, ya. Bang Maskun. Ya, betul. Suara saya terdengar jelas? Dengar Ustadz. Dengar Bang. Afwan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
pada sore hari ini kita kembali bisa mengikuti kurma yang ditaja oleh Lampai Batas. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja, sebelum kita mulai bincang-bincang santai sore hari ini, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, sekarang pembicara kita ada Bang Maskun. Beliau adalah alumni Teknik Elektro UIN Suska Riau tahun 2020. Sekarang beliau berumur 30 tahun. Sekarang Bang Maskun ini dibilang, nggak mau dibilang Ustadz ya Bang ya? Oke. Ya, kurang Sekarang lebih gitu. alhamdulillah sudah baru mempunyai satu istri. Berniat tambah Bang? Tuh. Ya, Bisa itu. satu istri dan satu anak ya. Oke. Ya, betul. Sekarang bincang sore kita hari ini tentang sudah benarkah hijrah kita. Langsung saja saya lempar ke Abang ya. Menurut Abang, hijrah yang seperti apa sih yang sekarang lagi sering diperbincangkan teman-teman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam wadah daring atau online melalui live Instagram pada sore hari ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama yang itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Sholawat besar kita senantiasa sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya azim al-jah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah, kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Yang terhormat pada rekan-rekan ketua pengurus organisasi atau perkumpulan Lampaui Batas yang sekilas kami diceritakan oleh teman kami yang menghubungi kami. Ini adalah wadah perkumpulan bagi para relawan, begitu ya, saudari moderator. Ya Bang. Kebetulan dalam wadah ini sudah beberapa kali membuat pertemuan dalam rangka menyambut dan memeriahkan bulan suci Ramadan dengan tajuk kurma ya, korma tadi, kajian online Ramadan gitu ya. Dan pada sore hari ini alhamdulillah saya merasa berterima kasih karena telah diberi kesempatan oleh panitia untuk mengisi kajian pada sore hari ini. Semoga ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diangkat pada sore hari ini adalah sudah benarkah hijrah kita? Sudah benarkah hijrah yang kita tempuh? Sebelumnya saya bertanya kepada saudari moderator, biasanya
kemasan acaranya itu bicara dari awal sampai akhir, kemudian nanti tanya jawab atau sharing dialog dua arah atau bagaimana itu saudari moderator? Kita sharing session aja Bang, nanti ada teman-teman yang bertanya, kita seling-selingi tanya jawab gitu. Oh begitu ya. Sebelumnya saya sudah ada mencatat beberapa poin-poin yang akan kita sampaikan. Mungkin saya sampaikan dulu sekilas atau beberapa saat gitu ya, poin-poin yang kita catat ini. Nanti baru bisa ditanyakan atau minta diulangi sesuatu yang belum jelas gitu ya. Ya, boleh Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hijrah sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kalangan pada masa sekarang, anak-anak muda, karena kita dibilang muda sudah kepala tiga, dibilang tua juga belum terlalu, jadi ya kita menyebutnya anak-anak muda saja. Jadi hijrah yang dipahami oleh anak-anak muda sekarang adalah berubah jadi sesuatu yang sebelumnya buruk menjadi baik, atau sesuatu yang sebelumnya belum baik menjadi baik, atau sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu biasanya yang disebut atau dipahami dengan kata hijrah ini, dipahami oleh sebagian kalangan. Namun dalam hal ini kita ini menekankan kepada sesuatu yang digariskan oleh syariat, yaitu biasanya berkaitan dengan taubat. Taubat adalah menyesali, berubah dari mengakui dan menyesali dari sesuatu yang sebelumnya maksiat atau buruk menuju ke sesuatu yang ketaatan. Rukun-rukun sesuatu dikatakan bertaubat, atau biasa kita sebut sebagai rukun-rukun taubat, itu ada 3. Rukun-rukun taubat itu ada 3. Disebut sebagai taubat itu juga memenuhi 3 unsur ini. Karena sebagaimana kita tahu, sholat juga ada rukun, kemudian puasa juga ada rukun, haji juga ada rukun, taubat juga memiliki rukun. Yang disebutkan oleh para ulama di sini yaitu ada 3. Yang pertama adalah an-nadm, yaitu menyesal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, saya sebutkan maknanya karena biasanya terlupa redaksi bahasa Arabnya. Maknanya menyesal adalah rukun atau hal yang paling besar yang perlu dilakukan untuk seseorang itu bertaubat atau berubah dari keadaan yang sebelumnya maksiat menjadi ketaatan. Jadi rukun yang pertama yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk bertaubat adalah menyesal. Menyesal dalam hal ini adalah menyesal karena Allah Subhanahu wa taala, karena telah melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah atau meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyesalnya, bukan karena misalnya ketahuan oleh orang atau ketahuan oleh polisi misalnya mencuri, kemudian dia mengatakan saya menyesal telah melakukan perbuatan ini. Menyesal dalam hal ini itu bukan termasuk menyesal yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menyesal dalam hal ini, menyesalnya karena mungkin karena ditangkap oleh pihak yang berwajib, atau karena mungkin ada suatu mudarat yang dari kesehatan kepada dia. Misalnya seseorang minum minuman keras kemudian tertimpa suatu penyakit yang menimpanya dikarenakan sering mengkonsumsi minum minuman keras tadi, maka dalam hal ini dia menyesal, tapi menyesalnya bukan didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada akhirnya nanti dia juga mungkin bisa pelan-pelan menyesal karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyesal yang dimaksud oleh Baginda Sallam adalah menyesal yang karena Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan maksiat atau meninggalkan kewajiban kemudian menyesal karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meninggalkan maksiat yang dilakukan tadi. Misalnya orang bermaksiat seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi. Itu rukun yang kedua itu adalah meninggalkan. Tidak dikatakan bertaubat jika masih melakukannya. Misalnya dia masih melakukan judi tersebut, dia mengatakan saya sudah bertaubat, padahal dia masih melakukan. Jadi yang pertama tadi adalah menyesal.
Yang kedua adalah meninggalkan maksiat tersebut. Atau jika dosanya itu berupa meninggalkan kewajiban, dia harus segera melakukan kewajiban tersebut dengan nanti beberapa perinciannya. Nanti akan disebutkan setelah 3 poin ini. Kemudian poin yang ketiga atau rukun yang ketiga adalah bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Misalnya dalam hal ini dia melakukan perbuatan buruk yang berupa kemaksiatan, dia harus bersungguh-sungguh berjanji di dalam hati untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Atau misalnya dia berdosa atau melakukan perbuatan tidak terpuji berupa meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, maka dia harus berjanji di dalam hati bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi, yakni meninggalkan puasa. Dia akan melakukan perbuatan kewajiban tersebut, puasa, sholat di masa yang akan datang. Jadi 3 poin ini harus dilakukan untuk memenuhi taubat tadi. Ya, taubat ini biasanya masuk kepada pembahasan hijrah sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang pada masa sekarang. Jadi yang pertama adalah menyesal, yang kedua adalah meninggalkan maksiat, kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Kemudian jika 3 poin ini sudah dilakukan, maka ada tambahan perincian. Jika dosa yang dilakukan atau maksiat yang dilakukan itu adalah berupa mengambil hak-hak orang lain, maka ditambah 1 poin lagi, yakni mengembalikan hak yang telah kita ambil dari orang lain tersebut. Misalnya kita mengambil secara mencuri misalnya, atau mengambil secara paksa dari orang yang orang tersebut tidak ridho, atau menipu orang. Maka setelah 3 rukun tadi dilakukan, kita harus mengembalikan hak-hak yang telah dirampas kepada orang pemilik aslinya tadi. Itu jika dosa atau maksiat yang dilakukan berupa mengambil hak orang lain. Atau misalnya berupa menggunjing, menjelekkan orang lain, menghibah di belakang orangnya. Makna ghibah itu membicarakan sesuatu yang terjadi pada orang lain, yang jika orang itu mendengarnya, maka dia tidak senang sesuatu yang terjadi pada dirinya itu dibicarakan oleh orang lain. Kita memang membicarakannya di belakang dia tidak tahu. Tapi seandainya dia tahu, dia itu tidak senang sesuatu yang ada pada dirinya itu dibicarakan. Itu namanya ghibah atau menggunjing dalam bahasa kita. Meskipun didahului dengan kata, itu benar. Saya mengatakan ini benar, bukan sesuatu yang mengada-ada, ya itulah menghibah hakikatnya. Karena jika sesuatu tersebut itu adalah bohong, itu justru malah jatuh kepada sesuatu dosa yang lain, namanya buhtan. Atau dalam bahasa kita itu biasanya disebut sebagai fitnah. Mengatakan sesuatu yang jelek tentang orang lain, yang sesuatu itu padahal tidak terjadi pada orang tersebut. Itu namanya buhtan dalam bahasa syariat. Kalau biasanya dalam bahasa Indonesia disebut fitnah. Itu namanya ghibah. Jadi kalau misalnya dosanya dalam bentuk menghibah, maka kita meminta maaf kepada dia. Setelah melakukan 3 hal tadi, 3 rukun tadi, maka kita meminta maaf kepada orang yang dighibahi. Maaf, saya kemarin misalnya, saya kemarin telah membicarakan kejelekanmu berupa ini. Atau misalnya kita tidak sempat bertemu dengan dia untuk meminta maaf, maka kita bicarakan kebaikan-kebaikannya di depan orang lain. Itu. Kemudian jika bentuk dosanya itu berupa meninggalkan kewajiban, maka kita wajib untuk mengqodhoknya atau menggantinya. Misalnya meninggalkan puasa tanpa uzur, atau meninggalkan puasa tanpa uzur, karena itu meninggalkan puasa tanpa sebab-sebab yang dimaklumi oleh syariat itu kan dosa juga. Itu wajib kita menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Misalnya pada bulan ini kan bulan Ramadan tidak berpuasa, maka kita wajib menggantinya setelah keluar bulan Ramadan, setelah melakukan 3 hal ini. Atau misalnya tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu wajib bagi
setiap muslim mukallaf. Mukallaf adalah yang baligh dan berakal. Tuh, kalau seandainya orang sudah baligh dan berakal, maka wajib baginya melaksanakan sholat 5 waktu. Walinya wajib menyuruhnya untuk melaksanakan sholat. Jadi jika dosanya berupa meninggalkan sholat, maka wajib menggantinya atau mengqadhanya di waktu yang lain. Karena kalau sholat dilaksanakan di waktu itu namanya adaan. Tapi misalnya kita dalam jam ini adalah waktu sholat asar. Misalnya beberapa hari yang lalu kita tertinggal sholat asar, kemudian kita ganti sholat asarnya di waktu ini, maka ini juga jatuhnya qadha. Yang penting kita sudah melaksanakan sholat asar yang adaan yang tadi. Misalnya sudah sholat asar yang adaan yang dilaksanakan di waktu ini, kemudian kita ingat kemarin kita tertinggal sholat asar, maka kita lakukan sholat asar tadi yang tertinggal di waktu sholat asar juga, itu jatuhnya qadha. Atau di luar waktu sholat asar pun bisa, misalnya setelah sholat tarawih. Misalnya karena begini, orang yang punya tanggungan sholat, maka dia diwajibkan baginya itu untuk mengqadha semua sholat sebelum mengqadha semua sholat wajib, mengganti semua sholat wajib sebelum dia melaksanakan sholat sunnah. Itu kaidahnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau yang mengarang kitab syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, yang mengarang kitab penjelas dari kitab hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahun naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Orang yang disibukkan dengan melaksanakan sesuatu yang fardu itu wajib, sehingga dia tidak melaksanakan sesuatu yang sunnah, maka dia itu dimaklumi, ma'dzur, dimaklumi. Karena dia disibukkan dengan sesuatu yang wajib, yang sunnah tertinggal, dimaklumi, dia tidak berdosa. Tapi kalau seandainya dia sibuk dengan sesuatu yang sunnah, kemudian melaksanakan tertinggal sesuatu yang fardu, yang wajib, maka dia itu tertipu oleh syaitan, tertipu. Karena setan itu menampakkan kepada dia seolah-olah sesuatu yang sunnah ini pahalanya lebih besar daripada sesuatu yang wajib. Padahal harusnya dia itu melaksanakan sesuatu yang wajib terlebih dahulu. Contohnya tadi, sholat yang dia tinggalkan di tempo hari itu wajib dia kerjakan. Tapi dia menyibukkan diri dengan sholat malam. Sholat malam kan hukumnya sunnah. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Maka seharusnya dia itu menyibukkan diri untuk melaksanakan atau mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan di masa lalu terlebih dahulu. Baru dia menyibukkan diri dengan sholat-sholat sunnah. Apa dalil atau hujjah yang kita pakai ketika menetapkan adanya sholat qadha? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maknanya, man nama an sholatin, barang siapa yang tertidur dari melaksanakan sholat. Maksudnya, jika dia tertidur sampai tertinggal sholat, dia tidak melaksanakan sholat, au nasiyaha, atau melupakannya, terlupa dia sampai tidak sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia harus melaksanakan sholat yang tertinggal tadi, baik karena lupa atau karena tertidur, ketika dia ingat atau ketika dia terbangun. La kaffarata laha illa dzalik, tidak ada penebus dosa kecuali dengan melaksanakan sholat tersebut. Jadi Rasulullah di sini menyebutkan sebabnya adalah terlupa atau tertidur. Itu adalah sesuatu yang secara umumnya manusia itu adalah hal yang diampuni sebetulnya. Tertidur itu kan tidak disengaja, lupa juga tidak disengaja. Seandainya yang tidak disengaja seperti ini, baik yang tertidur atau terlupa, itu wajib diqadha. Apalagi sesuatu yang ditinggalkan secara sengaja di masa lampau, itu juga wajib untuk diganti atau diqadha. Bedanya, kalau seandainya meninggalkannya secara sengaja itu berdosa, tapi dia tetap wajib mengqadha. Dan ketika meninggalkannya karena tertidur atau terlupa, dia tidak berdosa. Dua-duanya sama-sama wajib mengqadhanya atau menggantinya.
Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Itu tadi paparan tentang taubat. Apakah dilanjutkan ke poin kedua atau apa, sharing tanggapan atau pertanyaan atau ditanyakan sesuatu yang belum jelas? Bagaimana saudari moderator? Iya, Bang. Nah, mungkin teman-teman yang baru masuk atau udah dari tadi mengikuti, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar ya, teman-teman. Mungkin kita, atau saya yang langsung bertanya nih, Bang. Nih, misalnya kan gini, Boleh? tadi rukun taubatnya kan Ya, ada 3. Yang pertama itu menyesal, betul. yang kedua meninggalkan maksiat, yang ketiga bersungguh-sungguh tidak melakukannya lagi. Dan apabila Ya, kita benar. pernah mengambil hak orang lain, kita mengambil hak orang lain, Betul. cara kita bertaubatnya itu kita mengembalikannya hak dia lagi. Semisalnya orang yang udah kita ambil haknya ini tidak berada di sekitaran kita, jadi bagaimana kita cara mengganti hak beliau? Cara menggantinya adalah yang penting kita tidak mangkir. Mananya kita tidak mangkir, orangnya sudah tidak ada di hadapan kita, biarlah tak usah diganti. Jangan seperti itu. Kita berazam atau bersungguh-sungguh menyiapkan di dalam hati, seandainya nanti bertemu dengan dia suatu saat, maka kita akan ganti. Seperti itu. Lebih. Nah, jadi tergantung ke niat lagi ya Bang ya. Kalau misalnya suatu saat Betul. jumpa, kita akan berniat mengganti. Tapi kalaupun kita nggak jumpa, kita udah berniat untuk bertaubat gitu ya. Insya Allah taubat kita diterima. Iya. Oke. Iya, yang penting sudah terpenuhi 3 rukun tadi. Nah, 3 perkara rukun tadi yang kemudian ditambah meninggalkan, perincian tadi kita. Ya, nah, silakan. iya Bang. Ya, sembari teman-teman yang lagi menyaksikan ada yang bertanya, saya mau bertanya lagi nih Bang. Tentang kita Ya. meninggalkan yang wajib dan yang mendahulukan yang sunnah ya. Gini, kita kan kalau kita meninggalkan sesuatu yang wajib, amalan yang wajib, kita harus menggantinya atau mengqadha. Nah, kalau Betul. kita nggak tahu jumlahnya, contoh kayak puasa, kita udah lama banget semenjak kita udah balik, kita nggak tahu nih berapa jumlah puasa yang udah kita tinggalkan atau jumlah sholat yang udah kita tinggalkan semenjak kita balik. Nah, itu gimana cara gantinya, Bang? Itu memang sebagian orang ada yang sampai lupa, tapi kan bisa dikira-kira. Maksudnya dikira-kira itu bukan berarti mengira-ngira secara ngawur, tapi dikira-kira sampai yakin. Misalnya kita ingat kita umur 9 atau 10 tahun. Kemudian sekarang kita umur 30 misalnya. Dari umur 10 sampai umur berapa waktu itu mungkin SMP atau SMA. Misalnya kita masih dalam masa-masa yang sering meninggalkan sholat, itulah setiap malam atau setiap kali selesai sholat fardu, misalnya sholat fardu zuhur, saya ingat betul bahwa dulu sering meninggalkan sholat fardu zuhur, maka kita laksanakan sholat fardu zuhur setelah sholat zuhur yang kita laksanakan di waktu itu, atau di waktu lain pun tidak masalah, karena sholat qadha itu tidak tergantung waktu. Misalnya sholat mengqadha sholat zuhur nggak harus dilaksanakan di waktu zuhur, bahkan di waktu-waktu yang sebagian orang mengatakan tidak boleh sholat di dalamnya, itu boleh. Misalnya di antara sholat asar ke sholat maghrib, itu kan misalnya sholat-sholat ba'diyah, sholat asar itu kan tidak ada. Tapi kalau misalnya untuk mengqadha sholat, itu boleh. Sampai kita betul-betul yakin kan pasti kita sendiri bisa merasakannya. Kita lebih tahu tentang diri kita sendiri. Sampai kita betul-betul yakin bahwa sholat yang telah kita tinggalkan di masa lampau itu semuanya sudah diqadha semua, sudah diganti semua begitu. Nah, ya. Ini ada yang mau bertanya, Kak Rita Tri. Ya langsung aja Kak, yang mau ditanyakan apa? Apa kakaknya masih ada atau masih ada? Langsung aja Kak diketik. Mungkin sedang. Ya, sedang mengetik panjang kayaknya nih Bang. Ya.
Ya, sembari menunggu teman-teman yang baru masuk, jadi kita membahas tentang sudah benarkah hijrah kita. Yang arti dari hijrah itu sendiri yaitu kita berpindah dari hal yang buruk ke hal yang baik menjadi hal yang lebih baik lagi. Dengan cara apabila kita telah melakukan kesalahan di tempo hari atau di waktu yang lalu, kita bertaubat, yang artinya menyesali, yaitu kita berubah dari yang buruk menjadi ke ketaatan. Jadi teman-teman, ada 3 rukun taubat. Nah. Yang pertama, menyesal karena Allah. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh tidak melakukannya lagi. Nah, ini ada dari Kak Rita Tri tadi, Bang. Jadi konsep hijrah yang benar itu seperti apa ya? Karena banyak yang mengaku hijrah, tapi kebingungan. Nah, ini teman-teman yang baru hijrah nih. Gimana, Bang? Mungkin sesuatu yang ditanyakan oleh saudari Rita Tri ini adalah sesuatu yang saya catat di poin selanjutnya. Jadi sekalian saya menjawab pertanyaan ini, sekaligus sekalian saya sampaikan sesuatu yang saya catat di poin selanjutnya ya. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bertaubat? Itu adalah ilmu agama adalah sesuatu yang bisa menuntun kita dari sesuatu yang keadaan yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah sesuatu yang diwajibkan kepada setiap muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Di dalam hal ini kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang menjadi pertemuan kita pada sore hari ini dihitung sebagai sesuatu yang melaksanakan ajaran Rasulullah berupa kewajiban menuntut ilmu agama. Kita sama-sama memohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada sahabat Muadz bin Jabal, "Ya Muadz, la antaghdwa fatata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Fala antaghdwa fatata'allama babam minal ilmi khairul laka min an tusalliya alfa raka'ah." Maknanya kurang lebih, wahai Muadz, Rasulullah bersabda pada sahabat Muadz, "Wahai Muadz, engkau keluar untuk menuntut satu ayat dari ayat-ayat kitabullah Al-Quran, kemudian dipelajari, dipahami maknanya kepada seorang guru yang terpercaya, maka bagimu itu pahala melebihi sholat sunnah 100 rakaat. Fala antaghdwa fatata'allama babam minal ilmi." Apabila engkau keluar untuk menuntut ilmu agama, bab yang dibahas dalam agama, kan ilmu agama itu kan sangat luas. Sebab satu bab dari ilmu agama, maka bagimu itu pahala yang lebih besar dari sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwa belajar satu ayat dari kitab suci Al-Quran berikut dengan penjelasan dari makna ayat tersebut kepada guru yang terpercaya. Misalnya dalam hal ini adalah belajar tafsir jalan lain, ada tafsir At-Tabari dan tafsir lainnya. Misalnya kita belajar satu ayat kemudian berikut dengan tafsirnya yang benar kepada guru yang benar, maka baginya itu pahalanya lebih besar dari sholat sunnah 100 rakaat. Begitu juga belajar satu bab dalam ilmu agama, misalnya bab tentang wudu, bab tentang puasa, rukun-rukun puasa, syarat puasa, hal yang membatalkan puasa, tayamum, misalnya mandi wajib. Ilmu agama sangat luas, maka baginya itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Oleh karena itu kita niatkan dalam pertemuan ini untuk melaksanakan atau menyampaikan atau menuntut ilmu agama, terutama ilmu agama yang pokok. Jadi apa yang perlu dipersiapkan untuk hijrah, konsep hijrah itu seperti apa? Sebetulnya itu konsep hijrah adalah belajar ilmu agama yang pokok. Perlu kawan-kawan, teman-teman hadirin ketahui bahwa ilmu agama itu sangat luas. Andainya kita tuntut semua, saat umur kita mungkin tidak akan habis, tidak akan tergapai semua ilmu agama.
Misalnya umur kita itu sama dengan umur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 60 tahun, 63 tahun umur Rasulullah, itu tidak akan, ilmu itu dituntut semua oleh kita, tidak akan sampai, kecuali oleh sebagian orang seperti Imam An-Nawawi yang umurnya hanya 40 tahun, tapi karangannya itu seolah-olah melebihi umur beliau yang 40 tahun karena keberkahan umurnya. Tapi kebanyakan orang itu tidak akan sampai. Jadi ilmu apa, ilmu agama yang mana yang perlu dituntut oleh kita selaku orang yang ingin berhijrah, yang dari keadaan tidak baik menuju keadaan baik, ya ilmu agama yang kalau dalam bahasa syariat itu doruriyat, ilmu agama yang pokok, yang wajib dituntut oleh setiap muslim yang mukallaf. Memangnya ada ilmu agama yang tidak wajib, hukumnya wajib semua, tapi ada yang wajib ain yang dibebankan kepada setiap individu wajib untuk mengetahui, ada yang wajib kifayah, ada yang wajib kifayah yang seandainya ilmu agama ini sudah dikuasai atau sudah dituntut oleh salah seorang, maka kewajiban bagi orang yang lain yang tidak menuntutnya itu telah gugur. Contoh dalam hal ini ilmu agama yang pokok itu adalah ilmu tentang keyakinan, yakni tentang akidah. Sering kita mendengar istilah akidah. Bagaimana akidah kita? Akidah kita yaitu keyakinan kita. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut dengan iman. Kan ada, kita ketahui ada rukun iman kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada Rasulullah, bagaimana kita beriman kepada malaikat, bagaimana kita beriman kepada kitab Allah, bagaimana kita beriman kepada hari akhir, dan bagaimana kita beriman kepada qadha dan qadar. Ini sebetulnya pembahasannya kalau dirinci satu persatu ini menghabiskan waktu, tapi mungkin jika nanti ada kesempatan kita rinci secara ringkas atau di pertemuan yang lain. Kemudian ini terkait dengan keyakinan, terkait dengan ibadah. Bagaimana kita bersuci dengan baik, bagaimana kita mandi, bagaimana kita wudhu, bagaimana kalau seandainya kita terhalang dari wudhu, itu kan harus tayamum. Bagaimana cara kita bertayamum, itu namanya ilmu yang pokok, yang wajib diketahui oleh setiap muslim seketika itu. Kan kita, keyakinan kita kepada Allah itu kan setiap saat harus kita mempunyai keyakinan yang benar kepada Allah. Kita harus mempunyai keyakinan kepada Rasulullah setiap saat. Begitu juga sholat juga kita melaksanakannya setiap hari, maka kita juga harus tahu ilmu tentang sholat, apa rukun-rukun sholat itu apa, kemudian syarat sah sholat itu apa. Puasa juga seperti itu, tapi dalam hal ini puasa itu ada beda. Kita wajib belajar bab tentang puasa itu ketika kita akan melaksanakan puasa. Contoh, misalnya kalau kita udah lewat umurnya, misalnya kita punya adik kita itu baligh, umurnya mencapai baligh itu ketika masuk bulan Syawal, maka dia belum mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu tentang bab puasa, seketika itu belum ada kewajiban. Tapi ketika masuk bulan Ramadan yang akan datang, maka menjelang bulan Ramadan, sebelum dia melaksanakan puasa, dia wajib menuntut ilmu agama yang berkaitan dengan bab puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Itu maknanya tidak seketika. Tapi kalau seketika itu ketika kita mukallaf, yakni baligh, berakal, maka kita wajib menuntut ilmu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sholat. Begitu juga dengan zakat. Zakat itu wajib kita menuntut ilmunya jika kita sudah wajib zakat. Atau haji juga seperti itu. Ketika kita akan berangkat haji, misalnya kita mendapatkan rezeki, baru kita wajib untuk menuntut ilmu berkaitan tentang haji. Begitu juga tentang jual beli atau menikah misalnya. Misalnya kita belum menginjak, atau orang lain, karena kita juga sudah menikah. Misalnya orang lain ada yang belum akan menginjak usia pernikahan atau belum melangkah ke jenjang pernikahan, itu belum ada kewajiban bagi dia untuk menuntut ilmu berkaitan tentang hal pernikahan. Tapi ketika mau menikah, baru dia diwajibkan. Itu berkaitan dengan hal-hal yang wajib dituntut, ilmu agama yang wajib dituntut oleh setiap muslim yang baligh dan berakal, yang hukumnya wajib ain, yakni setiap individu itu wajib untuk menuntutnya.
Ada juga di sini yang hukumnya fardu kifayah. Contohnya tentang fiqih mawaris, sesuatu yang berkaitan dengan ilmu waris atau mewariskan, itu adalah sesuatu yang hukum menuntut ilmu tentang hal itu adalah fardu kifayah. Jadi seandainya satu orang sudah menguasai bidang itu, maka kewajiban bagi yang lain itu gugur, tidak ada lagi kewajiban bagi yang lain. Tapi bukan berarti nggak boleh, silakan kalau menuntut. Kami sendiri belum terlalu paham tentang fikih waris itu. Atau misalnya sesuatu ilmu yang zohirnya dunia, tapi itu ada maslahatnya bagi umat Islam, misalnya menjahit, kemudian kedokteran, ilmu bedah, itu kan ada maslahatnya bagi umat Islam. Umat Islam butuh baju untuk menutup aurat, umat Islam ingin sehat supaya sembuh dari sakit, itu butuh belajar ilmu kedokteran, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi ada satu atau dua orang yang sudah menuntut ilmu tentang kedokteran, tentang menjahit, menenun kain, itu kewajiban bagi yang lain itu sudah gugur, tidak diwajibkan lagi bagi yang lain karena sudah ada yang menuntut ilmu tersebut. Pun demikian, jika yang lain mau menuntutnya ya silakan. Seperti itu. Jadi, ilmu agama ini terbagi menjadi dua, yakni yang fardu ain dan yang fardu kifayah. Yang fardu ain itu juga terbagi menjadi dua tadi seperti yang disebutkan, yakni yang seketika wajib dipelajari dan yang dipelajari jika akan terjun ke dalam hal tersebut, misalnya menikah, puasa. Kalau mau menikah baru wajib belajar, itu hukumnya fardu ain. Kita beri contoh, misalnya dalam hal ini kan tadi kita sebutkan tentang taubat. Misalnya orang yang sudah lama meninggalkan sholat, banyak sholat yang di masa lampau dia tertinggal. Kemudian dia mau mengkodoknya, maka jangan diperlukan kodok sholat. Kita wajib mengetahui rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu sebagian ada yang menyebutkan 13, sebagian ada yang menyebutkan 14, sebagian ada yang menyebutkan 17, sebagian lagi ada yang menyebutkan 18. Intinya sama, hanya beda di perincian saja. Kemudian misalnya orang tua dulu tidak pernah sholat, kemudian dia melaksanakan sholat dan dia mau mengqadha sholatnya. Seandainya semua bacaan sholat yang diajarkan kepada kita pada masa kecil, karena pada masa kecil kita diajarkan bacaan sholat, itu yang sunnah ya diajarkan, yang rukun juga diajarkan, maka misalnya kita memberitahu orang tua, misalnya orang tua itu kan bukan berarti bapak atau ibu kita, misalnya tetangga kita atau siapa, itu beritahu kepada dia itu, lakukanlah sesuatu yang wajib-wajib saja. Tidak usah baca yang sunnah dalam sholat, karena mungkin memberatkan bagi dia. Orang tua misalnya tidak kuat berdiri lama-lama misalnya, karena dalam konsep taubat ini atau hijrah itu bukan hanya melanda, bukan hanya diperlukan oleh anak muda, tapi orang tua juga mungkin ada juga yang baru bertaubat kan, seperti itu. Jadi misalnya orang tua itu kita kasih tahu, atau yang muda-muda juga kita kasih tahu bahwa yang wajib dibaca ketika sholat itu hanya 5 saja yang wajib dibaca, yang lainnya itu sunnah. Seandainya tidak dibaca, sholatnya tetap sah. Dalam hal ini 5 tersebut adalah takbiratul Allahu Akbar, itu wajib dibaca, itu yang pertama. Nih, kasih contoh saja langsung secara teknisnya. Kemudian yang kedua itu adalah baca surah Al-Fatihah. Oleh karena itu para ulama mengatakan wajib bagi setiap muslim yang baligh dan berakal itu belajar surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah saja. Yang lain itu tidak wajib. Jadi menghafal Al-Quran, termasuk itu fardu kifayah. Kita tadi ketinggalan. Menghafal Al-Quran, tahfidzul Quran, itu tidak wajib bagi setiap muslim. Yang wajib bagi setiap muslim adalah membaca surah Al-Fatihah dengan tajwid yang betul. Menghafalnya itu hanya satu. Karena itu masuk kepada rukun sholat. Rukun sholat itu termasuk dalam hal ini adalah rukun qauli, rukun yang wajib dibaca. Yang pertama tadi takbir, takbiratul ihram, takbir yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bacaan Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah tahiyat akhir. Misalnya ada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu kan ada tahiyat awalnya. Tasyahud awal itu tidak wajib. Seandainya dia tidak melakukannya, misalnya orang baru bertaubat,
ingin mengqadha sholatnya, tidak usah melaksanakan tasyahud awalnya pun tidak apa-apa. Yang penting sholat yang dia tinggalkan dulu semuanya bisa diqadha dengan sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sah menurut syariat, agar tidak ada kewajiban lagi yang ditanggung oleh dia. Karena seandainya dia meninggalkan sholat di masa lalu, maka masih ada kewajiban bagi dia sampai hari kiamat. Sampai dia meninggal, mohon maaf. Sampai dia meninggal. Seandainya bisa diqadha semuanya, berarti ya tanggungan bagi dia, kewajiban bagi dia habis. Seperti itu. Jadi yang ketiga tadi adalah bacaan tasyahud akhir. Tasyahud awal itu tidak rukun. Ini secara teknisnya kita sebutkan contoh. Misalnya paling pendeknya bacaan tasyahud akhir adalah at-tahiyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang diperlukan sampai dua kalimat syahadat tadi. Itu namanya bacaan tasyahud akhir. Kemudian rukun yang keempat yang wajib dibaca ini rukun lisan ya, karena ada rukun perbuatan. Kalau rukun perbuatan itu bisa dikatakan semua orang baik yang tua maupun yang muda itu bisa melaksanakannya. Misalnya orang tua yang tidak mampu lagi berdiri bisa dengan duduk. Sujud orang bisa melakukan semua, duduk bisa melakukan semua, ruku juga bisa melakukan semua. Jadi kita tekankan yang 5 poin ini adalah rukun yang wajib diucapkan. Yang keempat adalah bacaan sholawat setelah tasyahud akhir. Paling pendeknya adalah Shallallahu ala Muhammad, sudah sah. Tidak perlu membaca sholawat Ibrahimiyah, karena mungkin dia mau mengqadha sholat yang begitu banyak, baca saja Shallallahu ala Muhammad. Kemudian yang kelima adalah salam. Itu pun salam yang pertama, tidak perlu 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, nggak perlu salam yang kedua, sudah sah. Kemudian dia berdiri untuk melaksanakan sholat yang selanjutnya. Misalnya sholat yang dia qadha begitu banyak. Selebihnya itu adalah niat. Niat itu perbuatan hati. Niat sholat itu, niat pada umumnya itu maknanya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja untuk melakukan sesuatu bebarengan dengan melakukan perbuatan tersebut. Itu namanya niat. Niat itu adalah menyengaja. Jadi yang menyengaja itu dalam hati. Adapun niat yang diucapkan, misalnya nawai usolli fardhul maghribi thalatha rakaatin dan seterusnya, itu adalah lisan yang berucap itu adalah untuk mengingatkan hati, untuk meniatkan. Jadi asasnya niat itu dalam hati. Hati kita wajib berniat. Misalnya secara teknis kita kasih contoh, kita mau pergi ke pasar. Apakah kita harus melafalkan saya mau pergi ke pasar? Kan tidak. Pasti hati kita menyengaja, dalam hati terbersit saya mau pasar, saya mau berangkat kerja. Itulah niat. Jadi makna niat itu qasdu syai', menyengaja melakukan sesuatu bebarengan dengan perbuatannya. Dalam hal ini sholat misalnya bebarengan dengan takbiratul ihram, takbir yang pertama Allahu Akbar, disitulah letaknya niat dalam hati. Itu niat. Itu rukun sholat yang wajib dilakukan oleh hati. Kemudian yang lain-lainnya itu kan misalnya berdiri, itu kan semua orang dirasa bisa melakukannya. Ruku, sujud, kemudian duduk tasyahud, itu semuanya insya Allah bisa melakukannya. Jadi kita tekankan yang 5 tadi. Jadi yang orang tua yang baru hijrah, misalnya baru taubat, mengqadha sholatnya, jangan diajari Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah katsira. Bapak ini nggak hafal misalnya. Itu tidak wajib. Ya kalau misalnya di kesempatan lain mau diajarkan ya silakan. Tapi orang tua ini butuh sesuatu yang menyelamatkan dia di akhirat secara seketika itu. Jadi ketika dia mau melaksanakan sholat ya jangan disuruh yang sunnah-sunnah, yang wajib saja yang disuruh. Kita perlu ajarkan itu. Itu hakikat konsep hijrah yang sebenarnya itu seperti itu. Adapun misalnya hijrah kita itu mau dibungkus dengan aksesoris, misalnya yang tadinya yang perempuan, misalnya yang laki-laki juga seperti itu ya. Yang perempuan biasanya itu kan terlihat sangat, misalnya yang tadinya tidak mengenakan jilbab yang besar, itu kemudian dia mengenakan jilbab yang besar, itu adalah bonus tambahan. Yang pokoknya adalah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama yang seperti ini, yang seperti yang kita sebutkan tadi. Itu konsep hijrah sebetulnya. Adapun aksesoris pakaian itu adalah tambahan saja. Mungkin seperti itu.
Kemudian dimulai, ini saya baca langsung ya admin ya, biar moderator biar tidak Ya, terlalu silakan memakan Bang. waktu. Dimulai dari apa sebaiknya orang yang ingin hijrah agar tidak salah arah. Yang pertama adalah seperti yang dikatakan disabdakan oleh Rasulullah, dan ini juga disebutkan oleh para ulama tentang dalam ayat Al-Quran juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, fa'lam, yakni maknanya tetaplah kamu pada keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, dan mintakan ampun untuk dirimu dan untuk orang lain, untuk umatmu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang-orang yang beriman yang lainnya, dan untuk orang-orang mukmin dan mukminat, orang yang beriman laki-laki maupun yang perempuan. Jadi yang pertama harus dimulai adalah dari akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada masa sekarang ini banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang di luar keyakinan umat Islam. Umat Islam dari dulu itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Mungkin sekarang semua orang yang mengaku sebagai Islam itu meyakini Allah ada, tapi pada perinciannya sebagian orang ada yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan makhluknya, atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak kuasa, atau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sekutu. Sekutu itu yang sama atau serupa dengan Allah, baik dari segi sifat atau dari segi afal atau pekerjaan kalau dalam bahasa kita. Misalnya ada orang yang meyakini katanya ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Karena pencipta di sini adalah menjadikan dari tidak, mengeluarkan dari tidak ada menjadi ada, dan itu adalah mutlak hanya boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika manusia dikatakan menciptakan, itu maknanya adalah menciptakan dari satu bahan menjadi bahan yang lain, bukan dari tidak ada menjadi ada. Tapi dengan makna dari tidak ada menjadi ada, maka itu hanya boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya akan, dari waktu yang tersisa ini, saya akan menjelaskan tentang kisah turunnya surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kita semua mungkin sudah hafal, kemungkinan besar sudah hafal. Allahu Ahad. Jadi ada segerombolan orang yang datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang Yahudi. Kemudian Rasulullah bertanya, "Sif lana rabbak." Ya Muhammad, dia orang kafir, orang Yahudi, jadi memanggilnya ya Muhammad dengan nama, bukan ya Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, coba sebutkan sifat-sifat Tuhan yang kamu sembah. Kemudian turun surat Ikhlas ini yang 4 ayat, tapi isinya semuanya ini berkaitan dengan akidah semuanya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, ini firman Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi tadi, Qul huwallahu ahad, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ahad. Ahad itu maknanya apa? Ahad maknanya adalah, sebagian ulama itu mengatakan ahad itu maknanya adalah tidak terbagi-bagi. Kalau dikatakan ahad itu satu dari segi bilangan, maka satu itu masih bisa dibagi. Misalnya pena ini bisa dipatahkan jadi 2. Makna ahad di sini adalah tidak terbagi-bagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu satu seperti ini, benda yang bisa dibagi-bagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, "Innallaha wahidun la min tariqil adad, lakin min tariqi annahu la syarikalah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, bukan dari segi bilangan, bukan dari dikatakan ini satu, Allah satu seperti ini, karena satu seperti ini bisa dipatahkan jadi 2. Atau misalnya satu seperti ini, benda yang memiliki ukuran itu mungkin ada yang lain yang serupa dengan itu, tapi dari segi Allah Subhanahu wa taala itu
Esa tidak ada sekutu, tidak ada serupa, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala baik dari satu segi maupun dari semua segi. Mungkin saya dengan moderator mungkin berbeda dari satu segi, dari segi tempatnya mungkin berbeda, dari segi jenis kelaminnya berbeda, tapi dari segi yang lain mungkin ada kesamaan, kita sama-sama manusia. Itu makna dari satu segi maupun semua segi. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya dari satu segi maupun semua segi. Itu makna qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala esa, tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, Allahus Somad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, tempat meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Kita butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Seandainya semua makhluk itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya, Allah tidak diuntungkan dalam hal itu. Seandainya semua makhluk itu kafir semuanya kepada Allah, maksiat semuanya kepada Allah, maka Allah tidak mendapat kerugian dari itu semua. Itu makna Allahus Somad. Yang berkaitan dengan ayat ini adalah ayat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami menyembah. Maknanya menyembah adalah menyerahkan puncak ketundukan dan perendahan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Bukan berarti kita tidak boleh meminta pertolongan kepada orang lain. Maknanya iyyaka nasta'in itu adalah hanya kepada Allah kita memohon untuk diciptakan pertolongan. Jadi dalam hal ini kita meminta pertolongan kepada Allah untuk diciptakan pertolongan oleh Allah. Tapi bukan sedang menafikan atau mengingkari kita minta tolong pada orang tua, kita minta tolong kepada dosen, kita minta tolong kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal, itu pun boleh. Namanya redaksi tawasul. Ya Allah, tolonglah kami dengan doamu kepada Allah. Ya Rasulullah, tolonglah kami dengan doamu kepada Allah. Itu boleh. Ini kita ringkas saja karena waktunya sudah jam 6. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, maknanya tidak keluar dari Allah Subhanahu wa taala itu anak. Termasuk dalam makna ini adalah tidak terlepas dari Allah itu sesuatu. Jadi misalnya pendekatannya ada pohon pisang, itu keluar tunas pisang, itu namanya sesuatu yang terlepas dari pohon pisang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlepas darinya sesuatu. Jadi makhluk ini diciptakan oleh Allah itu dari tidak ada menjadi ada. Bukan bagian dari Allah, itu bukan. Lam yalid walam yulad, dan tidak diperanakan. Allah itu bukan berasal dari sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha ada, adanya itu tanpa permulaan. Adanya itu tidak didahului oleh ketiadaan. Tidak seperti kita. Kalau kita itu dulunya tidak ada, kemudian dengan sebab orang tua kita, maknanya kita itu bagian dari orang tua kita. Kita itu adalah sesuatu yang terlepas dari ayah dan ibu kita. Jadi kita sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Kemudian nanti akan tidak ada kembali setelah nanti kita kematian atau setelah hari kiamat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adanya tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Tidak ada pangkal, tidak ada ujung. Wal awwal wal akhir, seperti itu. Kemudian ayat yang terakhir adalah walam yakullahu kufuwan ahad, itu adalah menguatkan makna yang pertama tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala walam yakullahu kufuwan ahad, tidak memiliki kufu. Kufu itu kesamaan. Maknanya hampir sama dengan yang pertama tadi, itu ayat yang saling menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat. Ini perlu diperhatikan oleh kawan-kawan, karena sebagian orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat katanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan tempat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah Subhanahu wa taala ada pada azal. Azal itu adalah keberadaan tanpa permulaan. Jadi Allah ada tanpa permulaan. Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Jadi tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala pada azal. Jadi keadaan tanpa permulaan Allah ada, tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada hewan,
tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Kemudian wa kana 'arshuhu 'alal ma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy. Arsy itu adalah salah satu makhluk Allah dan itu adanya di atas langit ketujuh sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa rabbul 'arsyil 'azim. Arsy wa kana 'arshuhu 'alal ma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy setelah air. Jadi segala sesuatu selain Allah itu memiliki permulaan, didahului oleh ketiadaan, dulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Jadi tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat di atas sebagaimana yang disalahpahami oleh sebagian orang. Sekarang katanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit, ada di atas syaraf. Itu tidak boleh. Adapun jika mereka menyebutkan ayat Al-Qur'annya begini, hadisnya begini, itu adalah kesalahpahaman mereka yang tidak mau belajar kepada guru-guru yang terpercaya. Padahal para ulama dari masa ke masa itu tidak ada yang memahami hadis itu seperti itu. Hadisnya benar, ayatnya benar, tapi pemahaman mereka yang salah. Jadi itu yang perlu diluruskan. Mungkin saya mohon kepada moderator atau kawan-kawan, mungkin kajian seperti ini itu bisa dilanjutkan mungkin dalam bingkai Zoom atau Google Meet. Coba nanti dirapatkan. Soalnya saya juga mendapatkan link dengan kawan-kawan ini melalui saudari Rita tadi, beliau yang menawarkan. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada sore hari ini. Kita tutup dulu kisah tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadhihi sifatu Rabbi." Ini adalah sifat-sifat Tuhanku. Kemudian mereka yang tadi mendengar paparan dari Rasulullah tadi, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Karena mereka bahasa Arab, mereka itu langsung terdiam 1000 bahasa, tidak bisa menentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Padahal dia itu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sifat-sifat Tuhanmu? Itu sebetulnya ingin mencari celah, ingin menjelek-jelekan Tuhan yang disembah oleh Muhammad menurut mereka. Tapi setelah turun wahyu surat Al-Ikhlas, kemudian dibacakan oleh mereka, mereka paham bahasa Arab, mereka paham maknanya, mereka diam 1000 bahasa, diam, tidak bisa menjawab, kemudian mereka ngeloyor pergi. Itulah makna dari surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa dilanjutkan kapan, mungkin setelah Lebaran atau tidak dalam wadah Instagram atau Zoom atau Google Meet mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator, atau mau langsung ditutup atau pertanyaan karena waktu berbuka mungkin masih agak 10 atau 15 menit lagi. Silakan. Masya Allah. Ini ada dari Kak Rita Tri tadi ya. Kalau orang yang hijrah mendahulukan yang sunnah bagaimana Kak? Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Tadi sudah dibahas ya Bang ya. Apabila kita disebutkan dengan hal yang wajib, itu dimaklumin ketika kita melupakan yang sunnah. Tapi apabila kita mendahulukan yang sunnah dan melupakan yang wajib, itu adalah tipu daya dari syaitan. Gitu ya Kak Rita Tri ya. Ya, tipu daya dari. Ya, begitu ya. Betul jawabannya. Ya, mungkin sembari apabila teman-teman yang sudah bergabung ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Sembari teman-teman ada yang mau bertanya, coba saya rangkum lagi ya Bang ya. Tadi kita sampai kepada rukun taubat ya teman-teman. Tadi sudah kita sampaikan. Rukun taubat itu ada 3, menyesal kepada Allah, meninggalkan maksiat, dan yang ketiganya bersungguh-sungguh tidak melakukannya lagi. Nah, tadi ada juga disampaikan oleh Bang Maskun ya teman-teman, apabila kita disibukkan dengan sesuatu yang wajib dan kita sampai lupa melakukan hal yang sunnah, itu dimaklumin. Tapi apabila kita disibukkan dengan hal yang sunnah sampai kita melupakan hal yang wajib, itu adalah tipu daya dari syaitan. Nah, sama halnya kayak kita tentang ini teman-teman, apabila kita terlupa melakukan hal yang wajib, misalnya kita tertidur atau terlupa, itu wajib untuk kita qadha. Lalu apabila kita menggibah, apabila kita menyakiti perasaan teman kita, itu wajib kita meminta maaf, atau kita tidak bisa meminta maaf secara langsung karena orangnya sudah tidak ada. Apabila kita pernah menggibah, kita bisa melakukan taubatnya dengan mengatakan hal-hal yang baik tentang orang tersebut. Nah, lalu bagaimana sebenarnya hijrah itu dimulai? Hijrah itu yang pertama bisa kita mulai dengan ilmu agama. Itu ilmu agama yang kokoh. Kita belajar dengan guru, kita belajar dengan
kita jangan belajar dengan Google ya Bang ya. Kita belajar dengan guru yang bersanad. Kita jangan belajar dengan Ya, betul. sesuatu yang tidak ada sanadnya, sesuatu yang tidak ada riwayatnya gitu ya. Kita belajar dengan guru yang bersanad. Kita belajar dengan ulama. Karena ilmu yang kita dapatkan itu nantinya akan menjadi pertanggungjawaban kita juga gitu. Nah, lalu yang ilmu agama tadi itu ada dua, ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu yang wajib kita tunaikan, contohnya tentang kita belajar akidah yang tadi yang terakhir Abang bahas, lalu Ya, betul. tentang bersuci, lalu mungkin saya bisa menambahkan tentang kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, itu fardu ain. Nah, betul. Dan Ya, fardu betul. kifayahnya itu contohnya tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu menjahit, ilmu waris, dan satu lagi saya boleh menambahkan, kalau kita fardu ainnya itu kita belajar Al-Quran dengan baik dan benar, fardu kifayahnya kita belajar tajwid. Nah, apabila kita yang lain sudah belajar tajwid, kita boleh tidak belajar tajwid, tapi pembacaan Al-Quran kita baik dan benar. Bukan begitu, Bang? Ya, dengan kita belajar tajwid, yang penting itu bacaan Al-Fatihahnya itu. Benar. Secara umum, tajwid misalnya kita belajar tajwid secara umum, tapi tidak semuanya bisa kita kuasai kan. Tapi dalam hal bacaan Al-Fatihah itu harus, Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat, seperti itu. Ya, belajar Al-Fatihahnya dulu, diawali dengan Al-Fatihah. Jadi ada tentang bagaimana kita mengganti sholat atau rukun sholat kita yang wajib itu ada 5 ya Bang ya. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua bacaan Al-Fatihah yang baik dan benar, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat bacaan sholawat, dan yang kelimanya itu salam. Cukup 1 salam aja sudah sah ya Bang ya. Ya, betul. Ya. Jadi teman-teman, apabila tidak ada yang bertanya, mungkin saya menambahkan sedikit aja ya. Hijrah itu kita niatkan. Hijrah itu dari niat kita, bukan dari kita memperbaiki penampilan, bukan. Tapi kita memperbaiki diri kita dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, hal yang baik menjadi hal yang lebih baik lagi. Jadi kembali lagi kepada niat. Apabila penampilannya kita rubah juga, itu bonus. Nah, jadi sekali lagi, apabila kita hijrah, kita awali dengan niat dan kita belajar dengan guru yang jelas bersanad, bukan guru Google atau Mbah Google ya teman-teman. Lalu kita juga belajar tentang akidah tadi, yaitu Allah ada tanpa tempat. Ya. Nah, sepertinya kajian akidah itu sangat amat penting ya Bang ya, yang mungkin nanti bisa kita bicarakan dengan teman-teman Lampaui Batas, karena sekarang ini banyak peristiwa di mana teman-teman yang baru hijrah itu mereka sendiri itu tidak tahu Allah itu apa. Nah, mereka sendiri itu tidak tahu menurut teman-teman tuh Allah itu apa sih. Nah, mereka tidak tahu makna mereka beribadah juga mereka masih belum tahu gitu. Masih ada yang berkata Allah itu berada di arsy ya gitu. Padahal Allah itu ada tempat-tempat. Nah, itu sangat penting teman-teman karena itu tentang bagaimana ibadah kita nanti juga. Nah, mungkin nanti bisa kita bicarakan dengan teman-teman Lampaui Batas ya Bang ya. Entah nanti kita live IG lagi atau melalui Zoom, nanti kita berkabar dan nanti tunggu kabar yang di IG-nya Lampaui Batas ya teman-teman. Insya Allah nanti ada kajian yang lain tentang akidah. Ya. Nah, karena namanya narasumber nggak harus saya misalnya. Kawan-kawan saya yang lain atau guru-guru kami juga bisa, guru-guru kita juga bisa, kita misalnya minta kesempatan beliau ngisi, kan bisa kita. Ya, insya Allah nanti bisa Bang Maskun atau teman-teman yang satu akidah gitu. Nah, betul. Karena teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barakallah kepada jazakallah khair kepada Bang Maskun yang telah membimbing bincang-bincang sore kita menuju berbuka. Barakallah Bang atas ilmunya, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, kita doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, akhirul kalam, apabila ada kata-kata saya sebagai moderator mundur diri. Apabila ada kata-kata yang salah atau ada perbuatan atau silap kata tadi, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.